Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner pada hari ini Senin tanggal 10 Juli tahun 2023. Kita berada pada pekan biasa yang ke-14. Hari ini sebelum kita melaksanakan semua aktivitas kita akan bersama-sama mendengarkan, membaca, dan merenungkan Sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang hari ini akan kita dengarkan dari Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Mari kita mempersiapkan diri dan batin kita. Kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kembali kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa. Pagi hari ini dalam mengawali pekan yang baru, kami masih Engkau beri kesempatan untuk merasakan keadaan dunia. Kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melaksanakan kegiatan kami hari ini, kami hendak duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Urapilah hati, pikiran, dan budi kami, agar sabda yang hendak kami renungkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anakmu ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar sabda Tuhan tentang dua peristiwa sekaligus. Yang pertama, peristiwa dari kepala rumah ibadat yang mendatangi Yesus agar Tuhan Yesus mau untuk datang dan melihat anaknya yang sudah mati. Peristiwa kedua adalah seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan sudah 12 tahun, tetapi saat menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, dia langsung sembuh. Apa persamaan dari peristiwa yang terjadi tersebut? Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, baik kepala rumah ibadat
maupun perempuan yang sakit pendarahan, mereka sama-sama memiliki keyakinan, memiliki iman bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong mereka. Yang kedua, mereka juga memiliki iman bahwa Tuhan Yesus pasti bersedia menolong mereka. Dan kedua hal itu terbukti. Wanita yang menjamah jubah Tuhan Yesus itu langsung sembuh atas keteguhan imannya. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Dan anak dari kepala rumah ibadat yang dinyatakan sudah mati itu pun dihidupkan kembali. Persamaan kedua antara kedua peristiwa ini adalah mereka, kepala rumah ibadat dan wanita yang sakit pendarahan itu, sama-sama memiliki keberanian untuk langsung terhubung dengan Yesus. Mereka tidak melalui perantaraan orang lain. Kepala rumah ibadat itu langsung menemui Tuhan dan meminta Tuhan untuk datang ke rumahnya. Sedang wanita yang sakit pendarahan juga tidak meminta perantaraan orang lain, tetapi dia sendiri yang menjamah jumbai dari Tuhan Yesus. Pastilah ada banyak hal yang mereka alami, ada banyak tantangan yang mereka hadapi untuk langsung dapat bertemu dan terhubung dengan Tuhan Yesus. Tetapi semua itu mereka tetap lakukan. Bagi perempuan atau wanita yang sakit pendarahan, tentulah bukan hal yang mudah untuk berjalan mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi, dan kemudian pada saat yang dia rasa tepat, dia menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Bagi kepala rumah ibadat, dia juga memiliki keberanian untuk langsung meminta kepada Tuhan Yesus agar bersedia hadir di rumahnya. Dan tantangan lain tentulah banyak hal. Di antaranya orang-orang di sekitar mereka pastilah menganggap konyol, menganggap tidak baik, menganggap aneh apa yang mereka lakukan itu. Dari semua peristiwa yang terjadi, pada akhirnya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Mungkin orang-orang menertawakan Yesus pada awalnya, tetapi dari peristiwa yang tersiar, mau tidak mau, semua mengakui betapa besar kuasa Tuhan, betapa mulia apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan untuk menolong umatnya dari segala penderitaan mereka. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita memiliki iman sebesar yang kepala rumah ibadat ataupun wanita yang sakit pendarahan itu miliki? Apakah kita memiliki keberanian datang bertemu langsung dengan Tuhan melalui doa-doa kita dan melalui segala keadaan yang ada di sekitar kita? Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang selalu berusaha dekat, bertemu langsung dengan Tuhan, dan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Semoga demikian. Amin. Mari kita menutup renungan kita dengan bersama-sama berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus,
Kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Bagi anak-anak yang bersekolah, kita sudah memasuki tahun pelajaran baru. Selamat belajar, selamat melaksanakan semua tugas dan perutusan masing-masing. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan orang tua, membanggakan Bapak Ibu guru, dan juga membanggakan Tuhan. Selamat melaksanakan aktivitas kita. Semoga segala hal yang kita laksanakan selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam misioner. Ingat selalu, doa, derma, kurban, kesaksian. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.